Kita lanjutkan di part 2. Kalau di part 1 kita telah mempelajari bagaimana menuliskan arus atau tegangan di dalam domain frekuensi atau fasor. Nah, sekarang kita belajar di part 2 ini bagaimana mengimplementasikannya kepada rangkaian yang memiliki elemen R, yaitu resistansi, L induktansi, dan C kapasitansi. Yang pertama kita akan melihat di rangkaian elemen resistor, yaitu kita lambangkan dengan huruf R. Kita lihat di sini ada sebuah rangkaian dengan sumber tegangan dan ada arus yang mengalir melalui resistor yang bernilai 2 ohm. Di sebelah kanannya terdapat grafik. Setiap saat daya dapat dikirim ke resistor tanpa memperhatikan polaritas tegangan atau arus, kecuali pada saat IR sama dengan 0 ampere atau VR-nya sama dengan 0 volt. Kita lihat di grafik yang sebelah kanan, di mana sumbu X ini omega T dan sumbu Y-nya itu adalah tegangan atau VR. Pada saat tegangan yang diterapkan itu mencapai nilai maksimum, yaitu 8 volt di sini, arus yang melalui kapasitor itu adalah 4 ampere. Dapat dari mana? 8 bagi 2 ya, jadi 4 hukum ohm gitu. Lalu kita dapat mengetahui berapa sih daya yang disalurkan. Maka dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat R, kita mendapat daya di titik ini sebesar 32 watt. Lalu kita lihat di titik ini. Di titik ini tegangannya kita diperkecil menjadi setengah dari tegangan maksimum, yaitu di 4 volt ya. Jadi tegangannya kita beri 4 volt, maka arus yang mengalir itu menjadi 2 ampere. Maka daya yang ada di sini itu sebesar 8 watt. Kita lihat di sini di titik 0, maka tegangan yang diberikan itu 0 volt dan arus yang mengalir itu adalah 0 ampere, maka daya yang didapat pun menjadi 0 watt. Bila kita terapkan lagi di sini, di titik ini itu minus 8 volt, kita mendapat nilai arus yang sama ya, 4 ampere sama dengan yang ini. Pun dayanya kita dapat juga angka yang sama, itu 32 watt. Tapi di sini polaritas arus menjadi terbalik, yang kalau misalkan positif 8 volt itu arusnya mengalir ke bawah, kalau yang negatif 8 volt itu arusnya jadi mengalir ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan arus, jadi mau arusnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu tidak mempengaruhi daya yang dikirim ke resistor, karena nilai dayanya tetap sama, itu 30 watt. Nah, sekarang kita lihat di grafik yang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa yang atas ini grafik tegangan, yang bawahnya yang kuning ini grafik arus. Terlihat di grafik ini, di grafik tegangan dan arus, jadi si tegangan dan si arus ini berada dalam satu grafik dan kita plot sesuai dengan rangkaian yang tadi. Di sini terlihat bahwa arus dan tegangan itu mencapai nilai maksimum dan nilai 0 di sini, nilai maksimum di sini pada saat yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk elemen resistor ini, tegangan dan arus itu sefasa, artinya berada di fasa yang sama. Nah, pembuktiannya di sini ada diagram fasornya. Ini untuk arus dan untuk tegangan. Di sini ada perbedaan sudutnya, yaitu sebesar θ. Notasi fasor tegangan pada resistor, kita lihat dapat dituliskan seperti berikut ya. Jadi VR itu tegangan DR, tegangan pada resistor itu adalah Vm sin omega T, di mana Vm-nya itu adalah V maksimum. Nah, kita rubah, karena dalam notasi fasor berarti harus dalam bentuk polar. Jadi V-nya jadi besar, VR sama dengan VR sudut 0 derajat. Ini adalah notasi fasor tegangan untuk elemen R, di mana si VR-nya itu adalah VRMS, atau bisa kita carinya dengan mengalihkan 0,707 dikalikan V maksimum, atau yang di sebelumnya itu kita bisa mencari VRMS dengan Vm dibagi akar 2, ini sama saja. Lalu untuk mencari IR kita gunakan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I, kita tinggal membagi antara V dengan R. V-nya itu dalam bentuk fasor, yaitu VR sudut 0 derajat yang ini, dan
dibagi oleh resistansi R sudut theta R. Maka kita dapat VR dibagi dengan R, sudutnya kita kurangkan, yaitu 0 derajat dikurangi theta R. Maka karena ini 0, jadi tinggal tersisa negatif theta R. Nah, untuk keseragaman format, si theta R ini dihubungkan dengan elemen resistor kan? Nah, karena VR dan IR-nya ini sefasa, maka sudut theta R-nya itu 0 derajat. Karena VR dan IR itu sefasa, maka sudut theta R-nya itu menjadi 0 derajat. Kita substitusikanlah si theta R sama dengan 0 derajat ini ke dalam persamaan yang ini. Kita masukkan lagi IR sama dengan VR sudut 0 dibagi R sudut 0, jadi kita udah dimasukkan, theta R-nya ini udah ganti jadi 0 derajat, maka tersisa VR dibagi R, 0 dikurangi 0 tetap 0, maka ini adalah rumus untuk mencari IR, yaitu VR dibagi R sudut 0 derajat. Kalau sudah dalam bentuk domain fastor atau domain frekuensi, kita bisa mengkonversikannya kembali ke dalam domain waktu. Kalau domain waktu, otomatis I-nya jadi I kecil ya. I kecil R sama dengan akar 2 dikali VR per R dikalikan sin omega T. Yang kedua, untuk elemen induktif, tegangan berbanding lurus dengan L dan laju perubahan arus. Kita lihat seperti di persamaannya. Ini tegangan berbanding lurus dengan L-nya dan laju perubahan arusnya yaitu DIL. Dari persamaan ini, jika laju perubahan arus adalah 0, yaitu kita lihat di sini misalkan DIL dt-nya itu sama dengan 0, maka tegangan yang terinduksi pada L adalah 0. Kita tarik ke bawah, oh ternyata VL-nya adalah 0. Namun, jika laju perubahan arus menuju maksimum positif ini DIL dt menuju maksimum positif di sini, maka tegangannya juga akan menjadi maksimum positif yang ini. Ini tarik garis ke sini. Begitupun jika laju perubahan arus menuju maksimum negatif, yang ini di titik ini, maka tegangannya pun kita tarik ke bawah, yaitu maksimum negatif. Berikut diagram fasor untuk induktor. Terlihat di sini bahwa si tegangan itu leading terhadap arus sebesar 90 derajat. Leading itu artinya memimpin, atau bisa kita bilang misalkan mendahului. Jadi dalam elemen induktor itu V leading terhadap I. Atau kita bisa mengatakannya I lagging atau tertinggal dari V. Jadi kedua pernyataan ini sama-sama saja. Kita tinggal tentukan mana yang menjadi referensinya. Kalau mau menjadikan tegangan sebagai referensi, maka konsisten ke depannya. Jadi selalu tegangan menjadi referensi. Tapi kalau mau arus, ke depannya pun tetap harus arus gitu untuk menjadikan referensinya. Jadi kalau misalkan referensinya itu tegangan, maka untuk elemen induktor ini kita bisa katakan bahwa tegangan itu leading atau memimpin atau mendahului terhadap arus. Jadi si tegangannya lebih dulu ya. Notasi fastornya untuk elemen induktor ini, IL, yaitu I pada elemen induktor sama dengan IM sin omega T. Yaitu IL sama dengan IL sudut 0 derajat. IL-nya seperti biasa dalam bentuk RMS. Lalu, sekarang karena kita sudah mengetahui IL, maka yang dicari itu adalah VL. Hukum Ohm lagi, untuk mencari V itu kan IL kalikan XL. Kita kalikan dalam bentuk fasor IL sudut 0 derajat dikalikan XL sudut theta L. Maka I kalikan XL, lalu sudutnya kita jumlahkan. Tersisa theta L aja. Karena tegangan L atau VL itu leading terhadap IL sebesar 90 derajat, maka nilai theta L-nya itu pasti harus 90 derajat. Nah, kita substitusikan si theta L ini terhadap persamaan. Didapat persamaan akhirnya itu untuk tegangan di induktor itu sama dengan I JXL. Kita konversikan lagi ke dalam domain waktu menjadi seperti ini. Yang ketiga itu untuk elemen kapasitor atau C. Di sini untuk elemen kapasitif itu, arus itu berbanding lurus dengan besar kapasitansi C dan laju perubahan tegangan. Kita lihat di sini. Arus sebanding atau berbanding lurus dengan C-nya dan tegangannya. Di sini kita lihat bahwa dV/dt mencapai nilai positif maksimum itu di sini
lalu mencapai nilai 0 itu di puncak ini, mencapai negatif maksimum itu di sini, dan mencapai puncak dan DV/DT mencapai 0 itu di titik ini. Jadi di titik puncak di titik puncak atas dan bawah ini DV/DT-nya sama dengan 0. Kita lihat di grafik yang sebelahnya, ini ada tegangan dan ada arus. Jika kita beri tegangan kapasitansinya itu 0, maka yang kita dapat itu adalah arus kapasitansi maksimum di sini. Di sini. Kalau tegangannya 0, arusnya jadi maksimum. Dan kalau tegangannya maksimum, arusnya jadi 0. Di sini ketika tegangannya 0, arusnya maksimum dan seterusnya seperti itu. Di sini arusnya negatif maksimum dan seterusnya seperti itu. Ini merupakan diagram fasor untuk induktor, di mana kita lihat di sini si arus. Kalau tadi di elemen induktor itu V-nya yang mendahului, nah kalau sekarang itu I-nya yang mendahului. Jadi kita bisa katakan arus leading terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Jadi untuk kapasitor itu kita bisa katakan V lagging terhadap I sebesar 90 derajat. Lagging itu artinya tertinggal. Kalau kita mau menjadikan V sebagai referensi. Tapi kalau menjadikan I sebagai referensi, kita katakan I-nya leading. Notasi fasor untuk elemen kapasitif, untuk elemen kapasitor, di sini kita dapat VC sama dengan Vm sin omega T, dan kita konversikan menjadi bentuk polar. Seperti biasa, VC-nya dalam bentuk RMS dengan mengalihkan nilai 0,707 dengan V maksimumnya. Untuk mencari IC, kita gunakan hukum Ohm. Seperti biasa, VC dibagi dengan XC. Sudutnya kita kurangkan, tersisa tinggal negatif theta C. Karena IC-nya itu leading terhadap VC sebesar 90 derajat, maka nilai theta C-nya itu minus 90 derajat. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, maka didapat persamaan akhir itu yang ini. Jadi IC itu sama dengan VC per XC sudut 90 derajat. Kita konversikan lagi ke dalam domain waktu, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi secara kesimpulan kita bisa lihat di sini untuk ketiga elemen R, L, dan C di dalam dua domain yang berbeda. Yang pertama itu domain waktu, yang kedua domain frekuensi. Kita lihat untuk komponen R dulu. Untuk komponen resistor, di dalam domain waktu kita berbicara tegangan sama dengan R dikalikan I. Di sini V-nya kecil, I-nya pun kecil karena dalam domain waktu. Tapi ketika kita rubah menjadi domain frekuensi atau fasor, maka V sama dengan R dikalikan I. V-nya huruf besar, I-nya juga huruf besar. Ini artinya dia dalam bentuk fasor. Begitupun untuk komponen L, V kecil sama dengan L dI dt. Kalau kita nyarinya di domain waktu, dan kalau kita nyari di domain frekuensi, maka rumus yang digunakan adalah ini. V sama dengan J omega L dikalikan I. Yang dalam bentuk fasor tentunya V dan I. L itu nilai biasa. Lalu untuk C itu I sama dengan C dV dt. Untuk di domain frekuensi kita dapat V sama dengan I dibagi J omega C. Tentunya seperti biasa I dan V yang dalam bentuk fasornya. Ini jangan sampai kita ketukar-tukar. Intinya kalau di domain waktu itu pasti hurufnya kecil-kecil dan ada dt-dt-nya. Tapi kalau misalkan di domain frekuensi itu bentuknya fasor, hurufnya besar-besar. Dan biasanya kalau untuk elemen L dan C itu ada omeganya. Kita lihat di contoh soal. Diketahui tegangan dalam domain waktu sebesar 12 cos 60T ditambah 45 derajat. Nilai induktornya yaitu L sama dengan 0,1 Henry. Ditanyakan arus ya, arus yang melalui induktor. Arus dalam bentuk fasor dan kita ubah ke dalam bentuk domain waktu. Maka kita bisa menjawab. Rumus yang awal itu kita lihat di sini untuk elemen L, maka dalam domain frekuensi rumusnya menjadi V sama dengan J omega Li. Kita tulis di sini V sama dengan J omega Li. Karena yang dicari adalah arus, maka kita bisa menjadikan rumus ini seperti ini. V dibagi J omega L. Kita masukkan angkanya. V-nya itu, oh ya, karena V dan I-nya, karena V-nya itu harus dalam bentuk domain fasor,
atau domain frekuensi, maka kita rubah dulu V yang ini. Jadi kita rubah di sini. V sama dengan 12 cos 60T plus 45 derajat. Bila kita lihat, tegangan ini sudah sesuai dengan bentuk umum ya. Bentuk umum dari domain waktu sebuah tegangan itu kan V sama dengan A cos omega T plus theta. Kita lihat di soal ini, V-nya sudah sesuai dengan bentuk umum. Jadi kita akan dengan mudah mengkonversikannya ke dalam bentuk fasor. Maka untuk ke dalam bentuk fasor kita langsung aja tulis menjadi 12 sudut, masukkan angka 12 sudut 45 derajat. Kita masukkan ke sini, itu 12 sudut 45 derajat dibagi J, omega-nya di sini kita dapat 60, dikalikan H-nya sebesar 0,1. Sama dengan 12 sudut 45 dibagi J6. Kita lihat di sini, di penyebutnya ini ada operator J. Karena penyebutnya itu masih dalam bentuk bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, maka kita rubah dulu si rektangular ini atau kertas ini ke dalam bentuk polar agar bisa kita bagi. Maka kita rubah menjadi C6, itu kita rubah ke dalam bentuk polar. Polar itu kan bentuknya R sudut theta. Maka kita harus nyari R dengan cara X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu nggak ada ya bilangan realnya, yang ada hanya bilangan imajiner. Itu 0 kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka hasilnya adalah 6. Lalu untuk theta-nya kita tangan inverse. Dari Y per X, Y-nya 6, X-nya itu 0. Maka kita dapat 90. Jadi kita langsung masukkan aja di sini. 12 sudut 45 dibagi J6-nya sudah dalam bentuk polar menjadi 6 sudut 90. Maka sama dengan 12 bagi 6, 2 sudut 45 kurangi 90 itu negatif 45. Ini masih dalam domain fasor. Kita rubah ke dalam domain waktu menjadi IT sama dengan 2-nya kita tulis, cos omega-nya kita dapat 60T, sudutnya kita masukkan min 45 derajat. Ampere. Ini ampernya ketinggalan. Nah, gitu. Ini hasil akhirnya. Mengerti ya? Jadi untuk mencari arus dalam sebuah induktor ketika diketahui V-nya, kita langsung gunakan rumus yang ini, yang dalam domain frekuensi ini. Nah, karena yang diketahuinya itu masih dalam domain waktu, tentunya kita konversikan dulu ke dalam domain fasor, ke dalam domain frekuensi. Jadi didapat seperti ini, jadi kita bisa ngitung dengan mudah ketika sudah dalam bentuk domain, ketika sudah dalam bentuk fasor. Dan ketika hasil akhirnya sudah dapat, kita jangan lupa untuk mengkonversikan lagi ke dalam bentuk domain waktu. Tapi kalau tidak diminta di soal, jawaban ini pun sudah benar. Kita lihat soal nomor 2. Diketahui sebuah tegangan fasor, berarti sudah dalam bentuk fasor, V-nya V besar sama dengan 8 sudut min 50 derajat volt. Frekuensi omega-nya sama dengan 100 radian per sekon. Nilai induktansinya yaitu L sama dengan 4 Henry. Ditanya nih, berapa arus fasornya? Oh, dia cuma sampai fasor aja, berarti I besar yang ditanyakan ya. Maka kita bisa menjawab. Kita tulis lagi rumus dalam domain frekuensi untuk tegangan dan arus di elemen induktor, yaitu V sama dengan J omega L I. Maka untuk mencari I, kita menjadi V per J omega L. Kita masukkan angkanya. V-nya sudah dalam bentuk fasor, dibagi J, omega-nya itu 100, L-nya 4. 8 sudut min 50 dibagi J400. J400 ini seperti biasa kita rubah ke dalam bentuk polar. Kita cari R-nya dulu. R-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu 0, berarti 0 kuadrat ditambah Y-nya itu 400 kuadrat. Maka kita dapat R-nya itu sebesar 400. Lalu untuk mencari theta,
kita tinggal menghitung tangan inverse dari Y per X. Y-nya 400, X-nya 0. Jadi sama dengan 90 derajat. Maka kita bisa tulis di sini 8 sudut min 50 dibagi 400 sudut 90. Maka I sama dengan 0,02, 8 bagi 400 ya. Sudut min 50 dikurangi 90 itu min 140 ampere. Begini. Jadi kalian kalau mau menghitung dalam bentuk akar atau misalkan nyari tangan inverse untuk mencari theta, silakan gunakan kalkulator saintifik ya. Atau kalau nggak punya, bisa aja dengan menggunakan kalkulator online, ada di Google itu banyak website yang menyediakan perhitungan untuk fungsi-fungsi seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya karena dia hanya diminta dalam bentuk fasor. Tapi kita bisa konversikan aja ini kalau misalkan mau dikonversikan ke dalam bentuk domain waktu, kita tinggal tulis aja dengan mudah. IT sama dengan 0,02 cos omega-nya 100 ya, 100 T sudutnya minus 140 derajat ampere. Ini sama aja. Paham ya? Lalu soal nomor 3 ini di kapasitor, kita lihat diketahui tegangan fasor berarti dalam bentuk V besar 8 sudut min 50. Lalu kapasitornya itu C sama dengan 4F, itu 4 farad dan omega-nya itu 100 radian per sekon. Ditanyakannya seperti biasa itu arus fasornya. Itu IC. Maka kita bisa menjawab. Kita tulis V sama dengan I per J omega C. Ini rumus sesuai dengan di domain frekuensi ya. Kalian bisa lihat lagi di tabel sebelumnya. Maka kalau kita mau mencari arus, maka kita dapat V dikalikan J omega C. Kita masukkan angkanya. V-nya itu 8 sudut min 50 dikalikan J. Dikalikan J, omega-nya 100, C-nya 4. Maka 8 sudut min 50 dikalikan dengan J400. J400-nya kita rubah lagi ke dalam bentuk polar. Maka nyari R-nya, ini sama aja yang tadi ya, soalnya sama, jadi hasilnya 400. Lalu untuk tetanya pun sama. Jadi kita bisa tulis ini di sini menjadi 8 sudut min 50 dikalikan 400 sudut 90. 8 kali 400 sama dengan 3200 sudut min 50 tambah 90 itu 40 derajat ampere. Ini hasilnya. Kalau mau dikonversikan ke dalam domain waktu tentunya menjadi dengan mudah 3200 cos omega-nya tadi berapa? 100 T ditambah sudutnya 40 derajat. Jadi ampere. Gitu ya. Mengerti ya sampai sini ya. Part 2 kita akhiri di sini, nanti kita lanjutkan ke part 3.